Okay, good morning, students. How are you this morning? I hope you are doing good. Now, before we start our lesson, let we take the prayer first. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now, we want to start our lesson. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers and give them patience to teach us. Bless our parents wherever they are. Forgive us for all our sins. Thank you, God. Amen. Oke, kita mulai pembelajaran kita di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi di pembelajaran pertama. Kita baca bersama. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Oke, apa sejarah komunikasi? Nah, kita baca bersama dengan judul Sejarah Komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal dengan kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, itu adalah sejarah komunikasi. Nah, apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Coba kita tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. Oke, untuk paragraf yang pertama, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf kedua, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf ketiga, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Di paragraf keempat, saat ini ada jaringan internet. Nah, itu adalah ide pokok suatu bacaan yang kamu temukan. Nah, ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah: 1. Cara penyampaian gagasan antar manusia. 2. Cara penyampaian pesan dari jauh. 3. Cara penyampaian pesan secara tertulis. Dan yang keempat adalah manfaat jaringan internet. Nah, tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut. Nah, ada beberapa kata tadi digarisbawahi seperti gagasan, pesan, lisan, informasi, kentungan, penyampaian, surat, koran, media, dan internet. Nah, kata-kata ini akan kita cari artinya dalam kamus. Nah, lalu kita buat nanti dalam kalimat. Oke, yang pertama ada gagasan, artinya hasil pemikiran atau ide. Kedua, pesan, artinya perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Lisan, kata-kata yang diucapkan. Informasi artinya pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu.
Kentungan, alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu yang dipahat. Yang keenam, penyampaian, artinya proses atau cara atau perbuatan dalam menyampaikan. Nah, ini adalah kata-kata yang kita garis bawahi tadi. Oke, lanjut. Surat artinya kertas dan sebagainya yang tertulis atau berbagai-bagai isi. Lalu koran, lembaran atau kertas bertuliskan kabar. Oke, lalu media, alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Yang ke-10, internet, jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Nah, ini adalah kata-kata yang digarisbawahi pada teks sejarah komunikasi yang tadi. Oke, ini adalah arti dari kata-kata tersebut sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Nah, bagaimana contoh kalimatnya, Miss? Nah, coba perhatikan contoh kalimat berikut ini. Nomor 1. Edo menyampaikan gagasan dalam diskusi kelompok atau gagasan itu adalah ide. Yang kedua, pesan tertulis dapat disampaikan melalui surat. Yang ketiga, undangan ulang tahun dapat disampaikan secara lisan. Nomor 4, informasi mengenai pemilu dapat dilihat di situs kpu.go.id. Yang kelima, kentungan merupakan alat komunikasi tradisional. Yang keenam, proses penyampaian pesan melalui surat membutuhkan waktu yang lebih lama. Ketujuh, Lani menulis surat dari Budi. Kedelapan, koran tersebut dari bahan kertas. Yang kesembilan, kita dapat berkirim pesan melalui berbagai media komunikasi. Yang ke-10, kita dapat menemukan berbagai informasi di internet. Nah, demikian untuk pembelajaran pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke subtema 3, masih di perkembangan teknologi untuk pembelajaran kedua. Nah, kalau sebelumnya pembelajaran pertama, kita akan masuk ke pembelajaran kedua dengan teks alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal oleh masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf atau pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami perkembangan. Nah, coba kita kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada bacaan tersebut. Nah, yang pertama alat komunikasi tradisional apa aja tadi? Daun lontar, prasasti, lonceng, dan gong. Nah, alat komunikasi modern ada telegraf, telepon, dan telepon genggam atau yang kita sebut dengan ponsel atau handphone. Nah, tugas kamu melengkapi kalimat rumpang berikut ini dengan kata-kata yang ada di bawahnya sesuai dengan teks tadi. Oke, kamu jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 secara mandiri. Oke, selanjutnya. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberi tanggapan. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat tersebut termasuk salah satu bentuk keberagaman. Nah, perhatikan di sini ada tabel beberapa sifat dan ciri-cirinya.
Yang pertama ada sifat sopan, ciri-cirinya menghormati setiap orang. Yang kedua sombong, ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari orang lain. Lalu yang ketiga keras kepala, ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat rendah hati, ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Dan yang kelima humoris, ciri-cirinya senang dan membuat suasana riang penuh tawa. Nah, dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Kamu kerjakan tugas kamu secara mandiri. Tetap semangat, tetap belajar ya nak, jangan pernah bosan. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.